Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mudrika Zain. Saya mahasiswa semester 2 dari program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga dari program studi Pendidikan Agama Islam. Guna memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan dan Keberagamaan Peserta Didik dari Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro MPDI. Di sini saya akan menyampaikan video terkait dengan materi orientasi, sikap, dan perilaku keberagamaan. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema kita yaitu orientasi, sikap, dan perilaku keberagamaan. Adapun rumusan masalah yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini seperti bagaimana pengertian orientasi, bagaimana pengertian sikap, dan bagaimana pengertian perilaku keberagamaan itu sendiri. Kemudian bagaimana hubungannya orientasi, sikap, dan perilaku keberagamaan. Jadi teman-teman simak video ini sampai akhir ya. Oke, masuk di rumusan yang pertama teman-teman. Bagaimana pengertian orientasi, sikap, dan perilaku keberagamaan. Nah, orientasi terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Maksudnya gimana? Peninjauan itu kan suatu proses ya. Jadi bagaimana proses seseorang untuk dirinya menentukan sikap yang tepat dan benar dalam suatu keagamaan. Nah, sedangkan menurut Alpert tahun 1967, orientasi keagamaan yaitu pendekatan seseorang dalam memeluk sebuah agama yang didasarkan pada perspektif motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Raymond juga menyebutkan orientasi keagamaan itu halnya seperti niat. Hal ini dikembangkan pada salah satu risetnya, yaitu orientasi terhadap seorang Nasrani ketika beribadah di gereja, tepatnya di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi Raymond mengartikan bahwa orientasi itu niat. Apa makna iman atau makna beragama dalam kehidupan seseorang. Kemudian orientasi keagamaan dibedakan menjadi dua, yaitu apa coba? Yang pertama adalah orientasi intrinsik dan yang kedua adalah orientasi ekstrinsik. Orientasi intrinsik adalah orang yang hidup itu berdasarkan agama. Nah, saya pernah menonton salah satu penjelasan dari dosen UIN Suka pada makul psikologi agama, yaitu penjelasan dari Bapak Roni Ismail. Nah, beliau mencontohkan orientasi intrinsik itu seperti ini. Ada seorang yang haji. Jadi seorang yang pergi haji atau menunaikan ibadah haji semata-mata hanya karena Allah dan menyempurnakan rukun Islam. Berbeda dengan orientasi ekstrinsik. Nah, orientasi ekstrinsik adalah orang yang hidup dengan menggunakan atau memanfaatkan agama. Contohnya gimana? Kita contohkan pada orang yang sama, yaitu orang yang pergi haji. Orang yang berangkat atau pergi haji tetapi niatnya untuk hanya untuk urusan politik saja, atau sekedar dia hanya memerlukan titel H yang akan berada di depan namanya itu saja teman-teman. Kemudian pengertian sikap beragama menurut Sarwono, sikap itu adalah attitude, adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, ataupun orang-orang, bahkan kelompok yang berbeda agama dengan kita. Nah, sedangkan keberagamaan, sikap keberagamaan itu adalah keadaan mental dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dari situasi yang berkaitan dengannya. Kemudian dapat disimpulkan sikap keberagamaan itu adalah suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Yang pertama itu memperbolehkan teman ataupun individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. Yang kedua itu tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan seperti keyakinan kita.
Yang ketiga, tidak boleh melakukan diskriminasi terutama pada agama yang minoritas. Selanjutnya adalah pengertian perilaku beragama. Pengertian perilaku beragama adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungan dengan dirinya sendiri ataupun lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya, serta lingkungan fisik. Perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seorang mengenai keyakinan terhadap adanya Tuhan untuk mewujudkan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianutnya dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan ikhlas hati serta seluruh jiwa dan raga. Nah, contoh perilaku keagamaan itu ada dua, positif dan negatif. Contoh perilaku keagamaan yang positif. 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian contoh perilaku keagamaan yang negatif. Yang pertama adalah mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kedua, mengajak agama lain untuk seperti agama kita. Masuk di rumusan yang kedua adalah bagaimana hubungan antara orientasi, sikap, dan perilaku keberagamaan. Di sini saya akan mencontohkan adalah seorang siswa yang mencontek. Siswa yang ingin sekali mendapatkan nilai yang baik dengan tujuannya agar ketika dia kembali ke rumah itu orang tuanya itu akan bangga terhadap dia. Maka siswa ini akan menggunakan berbagai cara agar mendapatkan hasil yang maksimal. Namun apabila siswa ini adalah mengumpulkan agama dalam kehidupan sehari-hari, siswa akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk mencontek dan cenderung akan mengurungkan niatnya untuk mencontek. Hal tersebut dikarenakan siswa tersebut memposisikan agama sebagai prioritas tuntutan dalam hidupnya dan sadar bahwa tindakan menyontek adalah suatu perbuatan dosa. Kemudian perilaku mencontek dalam sudut pandang Islam itu kan sudah perilaku yang tidak baik, merupakan sebuah larangan dan haram untuk dilakukan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Sikap mencontek tersebut berdasarkan informasi diterima mengenai perilaku mencontek. Jika informasinya positif, hasil evaluasi afektif akan menerima dan menganggap biasa saja perilaku mencontek, sehingga sikapnya positif. Sebaliknya, jika informasinya yang diterima itu negatif, hasil evaluasi afektifnya akan menolak dan menganggap perilaku mencontek adalah perbuatan yang dilarang, maka sikap yang menjadi negatif tersebut akan dihindari oleh siswa. Demikian penjelasan saya mengenai orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Abah saya selalu berpesan dalam suatu potongan nadom, yaitu karangan Syekh Syarifuddin Yahya Al-Ibriti. Dalam nadomnya berbunyi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, artinya bahwa setiap orang yang ragu maka dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Abah saya menjelaskan bahwa kita sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa harus yakin terhadap kealiman guru kita. Bahwa kalau kita yakin terhadap kealiman guru kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan ilmu dari guru kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.